ketakutan seorang manusia, ketakutan seorang hamba. Rasa takut yang muncul pada diri seseorang. Rasa takut yang muncul pada diri seorang, ya, ini ada beberapa macam. Nah, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang kita akan bahas kali ini, ikhwan fillah azanallahu iyyakum, perbedaan antara al-khauf, al-khasyah, ar-rahbah. Para ulama menjelaskan al-khauf wal khasyah wal rahbah itu pada arti kata asalnya adalah sama. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya adalah ibadah yang paling agung. Adapun al-khauf, rasa takut yang dimiliki oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan fitrahnya, termasuk orang awam. Kaum muslimin, muslimat yang awam, mereka tahu kebesaran Allah. Mereka memahami Allah yang mampu memberikan manfaat, Allah yang mampu menolak bala, sehingga mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun al-khasyah, takut tetapi takut ini didasari dengan ilmu. Jadi biasanya didapati oleh para ulama dan penuntut ilmu. Para ustadz, ustazah, para murid-murid, santri dan santriwati. Karena mereka mempelajari tentang rukun iman yang 6 dan yang berkaitan tentang rukun iman yang 6. Terkhusus mereka mempelajari, mendalami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sehingga setelah mereka mempelajari akan tumbuh rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan dengan ilmu. Maka ini disebut dengan al-khasyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang yakhsyallah, yang hanyalah para ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahbah, ada yang mengatakan sama seperti khasyah dan mengatakan dia lebih tinggi lagi kedudukannya. Karena para nabi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya bahwasanya mereka itu rahbah. Yad'unana raghaban wa rahaban. Nah, dan mereka semuanya para nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sesuai apa? Rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba." Nah, wa kanu lana khashi'in. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, al-khauf, al-khasyah, ar-rahbah, 3 kalimat ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk takut kepada Allah. Allah berfirman berkenaan tentang dalil al-khauf. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada orang kafir, kepada musuh-musuh Allah termasuk jin dan setan. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian benar orang-orang beriman. Lihat, Allah memerintahkan sesuatu, yaitu takut. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah mencintainya, sehingga al-khauf termasuk ibadah. Dan Allah mensyaratkan di sini, kalau kamu takut kepada mereka, makhluk Allah, maka kamu tidak akan beriman kepada Allah. Kalau kamu benar-benar meyakini, bahkan mengatakan kamu beriman kepada Allah, maka harus takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut pada yang lainnya. Nah, adapun dalil khasyah, takut yang berlandaskan ilmu, Allah SWT berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut berlandaskan ilmu kepada mereka, musuh Allah. Wakhshawni, dan takutlah kepada Allah. Yang berdasarkan dengan ilmu.
Jadi harus benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah. Ya. Adapun rahbah kita sudah sebutkan tadi. Rahbah kita sudah sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Rahbah, takut. Para nabi takut. Kedudukan yang lebih tinggi lagi daripada khasyah. Sehingga kita mengetahui khatifillah azanallahu wa iyyakum, 3 hal tersebut merupakan ibadah. Sedangkan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ibadah harus diberikan pada Allah, tidak boleh kita berikan kepada orang lain. Ya. Maksud dari takut yang dilarang adalah takut yang mendatangkan kehinaan, kerendahan diri. Seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu, Abu Jahal yang lainnya, mereka takut terhadap Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yaghouth, Ya'uq dan yang lainnya, patung-patung yang lainnya. Yang mana ketakutan mereka ini menjadikan mereka benar-benar menghinakan diri mereka terhadap patung yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka buat. Nah, sehingga takut inilah yang dilarang. Nah, adapun takut terhadap binatang buas, maka tidak masalah. Dari tabiat manusia, sebagaimana kita nanti akan sebutkan, Nabi Musa pun juga takut kepada musuh dan boleh hukumnya. Tetapi jika takut yang didasari dengan adanya rasa kehinaan, penghambaan, maka itu jelas dilarang dalam syariat Islam. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini para ulama mengatakan, wa qad dzakarallahu azza wa jalla fi kitabihi an safwati ibadihi minal malaikati wal anbiya'i was salihin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an berkenaan tentang sifat hamba-hamba Allah yang saleh, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, bahwasanya annahum yukhlisuna lillahi ta'ala khaufahum wa khasyatahum wa rahbatahum. Mereka semuanya, malaikat, nabi, orang saleh, mereka itu mengikhlaskan rasa takut mereka, rasa khasyah mereka, rasa rahbah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat mereka takut terhadap Rabb mereka yang ada di atas mereka. Menunjukkan Allah itu ada di atas arsy dan menunjukkan Allah itu zatnya tinggi, bukan di tempat yang rendah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan pada mereka. Berkenaan tentang orang-orang saleh dan para nabi, Allah berfirman, wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan setiap hamba harus mengikhlaskan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, dalam takut, khauf, Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku, kepada Allah. Menunjukkan harus diikhlaskan rasa takut itu kepada Allah. Tidak boleh kita takut kepada wali fulan yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak memiliki apa-apa. Tidak boleh kita takut kepada dukun. Tidak boleh kita takut kepada jin, setan. Mereka makhluk, mereka tidak memiliki apa-apa. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian perihal khasyah, Allah juga merintahkan kita harus ikhlas kepada Allah. Fala takhshawhum wakhshawni. Dan janganlah kalian takut pada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, fala takhshawun nas wakhshawni. Janganlah kalian takut, khasyah dan segar ilmu kepada yang lainnya, manusia jangan. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan perihal rahbah, Allah juga mengatakan wa iyaya farhabun. Hanya kepadaku lah kalian itu harus benar-benar rahbah. Ya, harus benar-benar rahbah. Kemudian para ulama di sini menyebutkan warahbatu wal khasyatu kilahuma qaribun min ma'nal khauf. Ya, rahbah, kalimat rahbah dan khasyah, keduanya ini ada kemiripan makna sama seperti al-khauf. Hanya saja berbedanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama menyebutkan ar-rahbah al-khauful muthmiru lil harabi fahiya khaufun maqrunun bi'amal. Istilah rahbah seperti yang tadi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, para nabi rahaba, itu adalah al-khauful muthmir lil harab, ketakutan yang membuahkan untuk lari. Jadi kita takut dan kita lari. Dengan cara apa ikhwah? Dengan cara mengamalkannya. Ketika seorang mendengar firman Allah SWT, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun. Hanya kepada Allah lah kalian itu harus rahbah. Menunjukkan kita harus takut beserta adanya pengamalan. Tidak hanya takut saja. Nah, jadi ini lebih tinggi derajatnya. Kemudian wal khasyah, adapun khasyah khaufun mabniun 'ala al-'ilmi bi'azamati man yakhsha wa kamal sultanih. Adapun khasyah adalah rasa takut yang didasari berlandaskan ilmu. Bi'azamati man yakhsha. Ya. Dia takut lantaran yang ditakuti itu memiliki kedudukan tinggi seperti Allah SWT. Wa kamal sultanih, yang memiliki kesempurnaan dalam apa? Kepemilikan, dalam kerajaannya seperti Allah SWT. Menunjukkan pentingnya belajar ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah SWT semakin besar. Adapun khauf sudah kita jelaskan tadi. Ya, khauf itu adalah rasa takut. Ya, dan terkadang Allah SWT menyebutkan kalimat al-khauf kepada secara umum. Terkadang juga untuk orang awam. Nah, tergantung siapa.